Ini gangguan penghidu di saat pandemi COVID-19 judulnya. Pendahuluannya di sini. Jadi COVID ini pada awalnya ditemukan di daerah Wuhan, Cina sana, di Cina daratan pada bulan Desember 2019. Kemudian yang menemukan mencurigai adalah Dr. THT di sana, yang kemudian oleh oleh negara Cina dinamakan SARS-CoV-2. Kemudian pada bulan Februari 2020, WHO kemudian memberi nama novel coronavirus sebagai COVID-19. Ini adalah gejala-gejala umum yang ada di COVID-19 yang diketahui banyak orang. Antara lain demam, sesak, batuk, mialgia, fatigue. Ya. Mialgia ini nyeri otot, ini paling banyak memang demam. Kemudian ini ada salah satu gejala yang tidak seberapa familiar waktu itu ditemukan pada COVID-19, yaitu adalah gangguan penghidu atau gangguan penciuman, di mana gangguan penciuman ini mulai banyak dilaporkan di beberapa negara di seluruh dunia seiring dengan kejadian pandemi ini. Kemudian dari tingkat penelusuran di internet dengan kata kunci loss itu akan meningkat dalam beberapa minggu akhir. Jadi banyak orang yang mencari tahu di internet, kan kalau kita tidak tahu biasanya googling. Nah, kata kuncinya itu yang diutarakan di internet itu loss of sense of dan smell. Jadi penurunan penciuman. Kemudian the Center of Disease Control and Prevention atau CDC menyimpulkan bahwa anosmia dan ageusia itu merupakan gejala umum dari COVID-19. Nah, ini adalah Google Trend pada Google. Jadi ada peningkatan di Indonesia, orang-orang yang mencari tahu apa itu anosmia, itu dari bulan Juli sampai bulan Juni 1 tahun ini, itu ada peningkatan. Ini juga di seluruh dunia, yang tadi Indonesia, ini seluruh dunia, ada peningkatan juga. Nah, ini kita harus tahu dulu bagaimana proses penciuman itu bisa, partikel-partikel bau itu bisa kita rasakan sebagai bau yang enak atau yang harum atau yang bau tidak enak, itu ini salah satu mekanisme dari penghidu atau penciuman. Ya, jadi partikel-partikel penciuman itu partikel-partikel bau itu akan diterima oleh saraf olfaktoria di atap dari hidung, ya ini di atap dari kafum nasi, diterima oleh saraf sensori olfaktori, kemudian diterjemahkan langsung dijalarkan ke bulbus olfaktorius yang warna biru muda ini. Ya, dijalarkan ke bulbus olfaktorius di basis krani di dasar dari tulang tengkorak. Kemudian mekanisme bau itu diterjemahkan lagi berupa sinyal-sinyal elektrik ke bagian otak. Ya, ini ya, jalurnya, jarasnya dari nervus olfaktorius, kemudian menuju ke bulbus olfaktorius di otak, diterjemahkan di bagian ini, olfactory cortex. Jadi ada di bagian otak itu namanya olfactory cortex yang dia menerjemahkan bau. Kemudian diterjemahkan lagi di frontal cortex, sehingga otak akan berpikir ini bau apa, bau makanan apa, bau seperti apa, berdasarkan pengalaman mencium sebelumnya. Kemudian diinterpretasikan. Jadi seperti itu. Jalur dari penciuman itu relatif lebih singkat ya, karena langsung dia saraf olfaktoria itu hanya sedikit saja dari otak langsung ke atap kafum nasi atau atap hidung. Jadi pendek sekali. Ini menurut jurnal ya, dari kita kalau dari THT itu jurnalnya mengacu kalau masalah penciuman ini mengacu ke EPOS. EPOS ini salah satu jurnal rinologi khusus hidung di bidang THTKL, di mana ada beberapa istilah-istilah yang salah satunya normosmia ini normal ya, penciuman yang normal.
hiposmia ini ada penurunan, dia masih bisa membau, tetapi ada penurunan fungsi dari pembawaan itu. Sedangkan anosmia ini tidak bisa membau sama sekali. Hiperosmia ini penciumannya meningkat, terus spesifik anosmia ini lebih spesifik ke hal tertentu yang tidak bisa mencium hal tertentu. Nah, di sini penciuman itu ada kaitannya dengan indera perasa pengecap, ya, agiosia, hipogiosia, dysgiosia. Agiosia ini ketidakmampuan dalam lidah merasakan rasa. Kadang-kadang kalau kita pilek berat, itu kita indera penciumannya menurun. Selain itu juga kita kalau makan tidak merasakan apa-apa. Kadang-kadang hambar rasanya karena itu tadi penciumannya terganggu sehingga penghidunya juga terganggu. Hipogiosia ini penurunan fungsi lidah merasakan rasa, jadi hampir sama seperti anosmia, ini hampir sama seperti hiposmia. Jadi agiosia tidak bisa sama sekali merasakan rasa. Kalau hipogiosia ini masih ada, tapi dia menurun. Kalau dysgiosia ini perubahan sensasi. Jadi sensasinya berubah. Misalnya merasakan manis, dia jadi asin. Manis jadi pahit gitu. Agiosia ini seringkali dapat rancu dengan anosmia, karena sebagian besar rasa itu dipengaruhi oleh penghidu. Nah ini ya, jadi anosmia itu dipengaruhi oleh dua hal. Kelainan di sistem konduksi, yang tadi gambar yang berjalan tadi, atau kelainannya ada di sensori neural, di sarafnya. Kalau gangguan konduksi, contohnya misalnya pasien-pasien yang pilek berat, buntu hidung, atau kelainan struktur dari rongga hidung, sehingga partikel-partikel bau itu tidak bisa sampai ke saraf olfaktoria. Kelainan di sensori neural ini kelainannya ada di sarafnya. Misalnya pasien-pasien yang post trauma, post kecelakaan, dia kehilangan daya membaunya karena kelainannya di sensori neuralnya, di sarafnya. Ini prevalensi anosmia itu cukup tinggi ya sekarang ini. Semakin banyak pasien-pasien yang kurang penciumannya, tidak bisa mencium sama sekali. Ini pada kasus-kasus post viral anosmia itu saat ini gejalanya 40%, sehingga ini dimasukkan dalam salah satu screening dari pasien-pasien COVID. Jadi tinggi sekali, 40%. Dari 10 orang, 4 orang yang mengalami post viral anosmia. Ini contoh-contoh di anosmia atau hiposmia pada kasus-kasus tertentu, misalnya kasus-kasus sinusitis ya. CRS itu chronic rhinosinusitis, prevalensinya sebesar ini ya, 6-21, post infeksi, post trauma bisa hiposmia, anosmia 16-39%. Kelainan tanpa sebab juga bisa tiba-tiba hiposmia, anosmia. Nah, ini anosmia pada COVID-19 di berbagai negara. Jadi cukup tinggi, di Korea 30%. Ini pasien dengan COVID-19 derajat ringan atau sedang itu yang biasanya mengalami anosmia dan agiosia. Jadi pasiennya itu tidak ada gejala demam, kadang-kadang tidak ada gejala demam, gejala sesak. Ya pasien-pasien dengan gejala ringan, tapi dia muncul tiba-tiba penciumannya hilang. Tiba-tiba tidak bisa merasakan rasa, makan hambar gitu. Jadi prevalensinya besar pada orang-orang COVID yang gejalanya ringan, sekitar 85% sampai 88%. Dan wanita biasanya lebih sering daripada laki-laki yang mengalami hiposmia. Nah, ini patofisiologisnya kenapa kok bisa terjadi penurunan penciuman? Ini kan penyakit ini kan merupakan penyakit yang baru. Jadi pengembangan ilmunya itu masih terus berkembang. Dan ini merupakan kenapa kok bisa terjadi hiposmia itu baru awal-awal aja diteliti, itu ada pengaruhnya sama reseptor yang ada di saraf. Reseptornya namanya S2 atau angiotensin converting enzyme 2 atau S2, merupakan reseptor dari SARS-CoV-2. Nah, jadi virusnya itu bisa menempel di dalam situ saraf karena ada reseptornya. Jadi ada yang mengikat di situ, namanya S2 ini.
Nah, S2 ini tersebar juga pada sistem saraf, salah satunya di saraf olfaktoria. Dan dugaan COVID-19 ini manifestasi klinis, manifestasi ke sistem saraf langsung maupun tidak langsung, dan juga anatomi unik dari saraf olfaktoria ini. Jadi virusnya dapat masuk melalui cerebroform plate, jadi dasar dari tulang tengkorak itu. Jadi menempel di sarafnya, kemudian naik ke cerebroform plate, melalui cerebroform plate masuk ke bulbus olfaktoria. Nah, kenapa kok jadi virus COVID-19 ini viral load-nya itu tinggi pada kavum-nasi, pada rongga hidung dibandingkan pada tenggorok. Kenapa? Ya karena kita bernafas kan mayoritas dengan hidung. Jadi virusnya lebih banyak masuk ke hidung. Jadi kenapa kalau di hidung itu lebih banyak virusnya pada fase-fase awal. Baru kalau dia sudah fase lanjut, virusnya masuk ke tenggorok, paru-paru. Ini terapi-terapi anosmia pada era pandemi COVID-19 itu antaranya seperti ini yang direkomendasikan, ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak direkomendasikan. Jadi yang pertama adalah olfactory training, jadi melatih penciuman ini direkomendasikan. Melatih penciuman itu ya setiap hari kita latih, misalnya terjadi hiposmia atau anosmia, kita dilatih untuk mencium. Kita pakai yang berbau tajam, misalnya kopi atau parfum, alkohol, kita latih setiap hari sampai bisa mencium lagi. Ini direkomendasikan. Kemudian dengan steroid intranasal spray, jadi obat-obat semprot yang kandungannya kortikosteroid ke dalam hidung ini direkomendasikan. Kemudian steroid intranasal tetes atau cairan-cairan yang pembilas, cairan pembilas seperti PZ, cairan infus itu bisa dilakukan, boleh dilakukan untuk pengobatan COVID-19. Nah, steroid oral ini tidak boleh karena efeknya sistemik. Jadi efeknya lebih berbahaya kalau steroid oral jangka panjang, jadi tidak direkomendasikan. Kemudian vitamin A tetes hidung masih banyak perdebatan di para ahli. Kemudian alpha lipoic acid ini juga tidak direkomendasikan, dan vitamin-vitamin omega 3 ini atau jenisnya boleh ditambahkan vitamin-vitamin itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, pasien dengan keluhan anosmia atau agusia itu yang mendadak yang belum terkonfirmasi COVID-19, walaupun tanpa atau ada keluhan lain, tetap disarankan untuk isolasi mandiri setidaknya 7 hari. Misalnya gejalanya tidak berat, hanya anosmia agusia, itu tetap disarankan tanpa hasil swab, misalnya belum terkonfirmasi ya, kita tetap sarankan untuk isolasi mandiri 7 hari. Nah, ini sebanyak 32-66% itu bisa sembuh sendiri. Jadi pada anosmia yang post ISPA, anosmia yang post viral antara lain COVID itu bisa sembuh sendiri atau daya tahan tingkat kesembuhannya tinggi. Jadi tidak usah khawatir, biasanya kita kasih obat bisa sembuh sendiri. Nah, ini 7 hari dia recovery. Biasanya 7 hari sudah bisa mencium lagi, meskipun pelan-pelan kadang-kadang bisa mulai mencium lagi. Jadi kesimpulannya, anosmia itu sudah diakui sebagai gejala yang menyertai COVID-19, karena sebelumnya memang belum masuk kriteria dalam screening pasien-pasien COVID. Diagnosis dapat dilakukan oleh dokter umum dan dokter spesialis. Kasus anosmia dengan positif COVID-19 kurang dari 3 bulan dapat ditangani oleh dokter umum. Kemudian olfactory training, steroid intranasal spray direkomendasikan pada kasus anosmia di era pandemi ini. Kemudian anosmia yang belum terkonfirmasi COVID-19 tetap disarankan untuk isolasi mandiri 7 hari. Sekian presentasi saya. Terima kasih.